Acara ini dipersembahkan oleh pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, Surabaya di tahun 2022 mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak di luar negeri di tingkat internasional. Di tahun 2023 Surabaya juga mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak. Namun kenyataannya di tahun 2025 ini ada kasus pelecehan terhadap anak yang sudah sangat ramai dibincangkan ya. Ini masih menjadi pertanyaan, apakah Surabaya masih layak menjadi kota ramah anak? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ajeng, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak Kome. Iya, Ibu, seperti opening saya tadi ya, Bu, Surabaya 2022 itu ditetapkan sebagai kota ramah anak kelasnya internasional dunia. Terus 2023 juga di Indonesia gitu kan. Nah, tapi semenjak 2024 sampai 2025 ini masih banyak kekerasan terhadap anak, bahkan yang terakhir kemarin itu adalah pelecehan seksual di panti asuhan. Nah, agak gimana ya, Bu? Mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan ya, katanya ramah anak, tapi kok ternyata masih ada kasus. Betul. Bahkan ini di panti asuhan, Ibu. Gimana pendapatnya Ibu Ajeng sendiri? Ya, ini sangat mengkhawatirkan, apalagi yang dilakukannya ini di suatu tadi ya disebut panti asuhan, tapi padahal aslinya yaitu sebagai rumah asuh yang mereka secara tidak berizin ataupun ilegal ya mendirikan rumah asuh, kemudian membantu secara sosial anak-anak yang mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian beliaunya bisa ada rumah asuh sendiri, bahkan dapat bisa bantuan juga dari beberapa saudara dari sang orang tua tersebut. Kemudian akhirnya mereka bisa bertahan ya di rumah asuh tersebut tanpa ada pendampingan dari pemerintah. Ini memang sangat dikhawatirkan lagi karena kita harus memperkuatlah segala peraturan, karena peraturan ini tidak hanya dibuat untuk memastikan perizinannya ini berjalan, siapa saja yang harus menampingi, siapa saja yang harus diberikan pelatihan supaya menjadi bapak ibu asuh yang terbaik, tapi juga memastikan anak-anak ini dilindungi. Jangan sampai anak-anak yang sudah diasuh, harapannya pastinya mendapatkan ketentraman, pendidikan, bahkan ya kesejahteraan di dalam sebuah keluarga, malah terjadi kekerasan seperti yang kemarin ya, baik kekerasan fisik ataupun bahkan kekerasan seksual yang terjadi. Baik, tapi kalau misalkan kasus, kita bicara tentang kasus pelecehan terhadap anak ya Bu, entah itu fisik, entah itu seksual begitu. Kalau di Surabaya sendiri, mulai dari 2024 sampai awal 2025 ini bagaimana Bu? Iya, kita kemarin sudah berkoordinasi bahwa Kota Surabaya ini dengan predikat kota layak anak utama secara nasional 6 tahun berturut-turut ya, nanti insya Allah akan lebih. Dan juga kemarin sudah disampaikan Mbak Kome, sudah menjajaki upaya menjadi kota layak anak sedunia, sehingga kita memastikan segala sarana dan prasarana, dalam artian kita harus punya shelter untuk perlindungan anak. Dan kemarin kita sudah ada shelter untuk perlindungan korban-korban kasus kekerasan seperti itu, dan kita cek barusan ada 24 anak ya, yang 8 ini adalah anak yang berurusan dengan hukum, yang 18 ya, itu yang 18 ini, 6 tadi yang berurusan dengan hukum, yang 18 ini adalah anak-anak dari korban kekerasan seperti itu, anak perempuan korban kekerasan. Sehingga kita mengingatkan betul bahwa anak korban kekerasan ini benar mendapatkan perhatian, baik itu pendampingan healing secara psikolognya ataupun bagaimana mereka mediasi jikalau memang ada kasus-kasus yang memang diperlukan untuk anak-anak tersebut untuk bersaksi, dan memastikan juga anak-anak tetap bersekolah, mengantarkan untuk sekolah supaya tidak ada putus sekolah di ada anak-anak korban kekerasan tersebut. Jadi kita mengingatkan betul dari Dinas DP3A supaya tetap memberikan hal yang terbaik untuk
anak-anak di kota Surabaya khususnya yang menjadi korban kekerasan seperti itu. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang panti asuhan tempat pelecehan seksual yang baru saja terjadi, sebenarnya regulasi dari pemerintah sendiri untuk mereka-mereka ini yang mempunyai apa, Bu? Rumah asuh begitu ya. Ini kok sampai kecolongan. Kecolongan sampai ada yang tidak terdaftar dan bahkan kekerasan ini terjadi bukan hanya sekali dua kali tapi sudah lama. Cuman mereka baru sempat kabur sejak tahun 2022 kan Bu? Iya, betul. 2025 baru terungkap. Berarti hitungannya sekitar 2 tahun ya Bu ya. Baru 2025 terungkap. Ini gimana sebenarnya Bu? Iya, jadi ini suatu hal yang merisaukan ya. Bahkan pada saat rumah asuh itu ada disebut panti asuhan, sebelumnya adalah rumah aborsi seperti itu. Itu kenapa kok dari pihak pemerintah kok tidak melakukan segera memastikan yang tinggal di sana adalah benar-benar pekerjaannya sesuai. Harapannya kan tidak terulang lagi seperti rumah aborsi seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang ini sebagai rumah asuh dari pihak pemerintah, kita dengan para panti asuhan ataupun rumah asuh sebenarnya kita mengetahui bahwa kita ini fungsinya adalah bersifat sosial. Tidak semua orang ataupun manusia ya bisa mempunyai jiwa empati lebih untuk bisa membantu mungkin tetangganya ataupun orang yang luar yang punya anak yang mungkin tidak ada yang istilahnya memelihara seperti itu. Dan ini sebenarnya banyak di kota Surabaya. Jadi awalnya itu mungkin asal mulanya adalah berjiwa sosial, menolong sesamanya, akhirnya mereka itu tadi loh ternyata anaknya banyak seperti itu. Dan alhamdulillah dari sekitarnya karena kita kota industri itu kebanyakan ternyata banyak juga yang warga sekitarnya baik itu para perusahaan ataupun industri sekitarnya memberikan bantuan juga kepada rumah asuh tersebut. Akhirnya yang kota Surabaya ini masih belum ada peraturan untuk memastikan perketatan dalam artian itu harus punya panti asuhan ataupun rumah asuh yang berlegal seperti itu. Karena emang awalnya terbentuknya permasalahan ini pastinya dari sosial. Dari jiwa sosial itu tadi ya Bu ya. Betul. Berarti memang harus ada apa Bu, evaluasi terhadap pemerintah kota Surabaya untuk lebih ketat lagi mengawasi rumah asuh ini supaya mereka bisa lebih legal begitu ya Bu ya. Jadi harapannya pemerintah kota ini harus tegas lagi. Kalau dulu memang kita berdampingan dengan jiwa-jiwa sosial, tetapi dengan adanya kasus seperti ini, dengan predikat kota layak anak bahkan tingkat sedunia, maka harusnya komitmennya dipertegas dengan ada peraturan. Jangan sampai ini terjadi lagi di kota Surabaya. Kita kemarin mungkin ada kasus-kasus kekerasan secara dalam keluarga ya, itu ada beberapa di akibatkan COVID. Nah sekarang tidak boleh tetap ada, kalau bisa nol kan harapannya kita ke depan, sehingga harus menambah peraturan mengenai rumah asuh ataupun panti asuhan. Jadi pemerintah ini harus benar-benar hadir. Kalau kita kemarin kan banyak anak-anak yatim ini bahkan masuk ke sekolah swasta karena memang tidak sepenuhnya dalam apa ya pandangan ataupun penglihatan dari pemerintah. Jadi mereka harus membayar sendiri ataupun orang tua asuhnya yang dibebankan. Itu kan suatu hal yang sia-sia ya. Kan harapannya anak-anak yatim piatu di kota Surabaya harus mendapatkan perhatian atau prioritas lebih lah, bahkan untuk mendapatkan pendidikan gratis, kesehatan dan sebagainya. Nah, ini kita juga dengan Komisi D kemarin pada saat rapat dengan memanggil hearing, kita juga mengkritisi bahwa kok bisa ada suatu keluarga yang mempunyai anak kurang lebih 3 atau 4 yang lahirnya mungkin hampir bersamaan, bahkan tidak memungkinkan untuk hamil langsung ya berdarah, begitu langsung melahirkan langsung hamil lagi gitu. Iya, jadinya udah pastinya ini kan adalah anak angkat ataupun anak asuh. Tapi dari pihak Dispenduk Capil ternyata menyampaikan itu sudah dilampiri dengan surat pengadilan atau surat pernyataan yang memang terlegal. Nah ini kita lihat ternyata ada satu celah ya. Nah, celahnya itu seperti apa? Kita harus minta penyataan lah kepada orang tua asuh tersebut bahwa kalau memang itu adalah berbentuk orang tua asuh, makanya harus memberikan pernyataan tambahan kepada minimal kelurahan dan kecamatan. Jangan sampai seperti kasus kemarin RT dan RW tidak mengetahui ada rumah asuh di sana, seperti itu. Oke, baik. Ini masih panjang sekali pembahasan kita tentang Surabaya Layak Anak dengan segala masalahnya yang ada. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Baik pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Ibu Ajeng. Nah, kita masih bicara tentang Surabaya ramah anak ya, kota yang layak dengan anak, tapi masih ada kekerasan terhadap anak di kota Surabaya. Ibu, kalau tadi kita membahas tentang pelecehan seksual yang ada di panti asuhan, dan panti asuhan ini ternyata juga belum resmi begitu ya Bu ya. Tapi di luar dari kasus ini sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang melibatkan anak-anak. Anak-anak yang mungkin trek-trekan kalau malam, kemudian anak-anak yang mendapatkan kekerasan di dalam rumahnya sendiri begitu. Nah, sebenarnya regulasi Kota Surabaya sendiri itu seperti apa sih Bu untuk melindungi anak-anak korban kekerasan, entah itu dari panti asuhan, dari keluarganya, atau dari sekolah gitu. Karena kalau beberapa waktu yang lalu tuh ada orang tua yang bercerita bahwa anaknya ini mendapatkan kekerasan dari sekolah. Tapi justru pihak sekolah ini bilang ke anaknya, jangan bilang mama ya. Kayak gitu loh Bu. Padahal anaknya pulang dengan kondisi badannya sudah lebam. Begitu. Nah, kalau yang seperti ini gimana nih Bu? Wah, itu bahaya sekali ya. Iya, dan orang tuanya tahu gitu. Akhirnya orang tuanya tahu, melihat, oh kok anak saya begini, datanglah ke sekolah. Pihak sekolahnya cuma bisa, iya Bu maaf, kayak gitu aja. Anaknya sudah terlanjur trauma. Nah ini kalau kasus yang seperti ini gimana Ibu? Iya, jadi Kota Surabaya ini kan sudah ada beberapa suatu bantuan, baik itu bantuan dari pemerintah untuk memastikan pendidikan gratis, kemudian juga memastikan anak-anak tidak ada stunting, kemudian beasiswa ataupun lainnya, ada juga bantuan untuk perlindungan peraturan, salah satunya adanya Perda Pelindungan Anak. Nah, Perda Pelindungan ini salah satunya yaitu disampaikan Mbak Kome tadi, yaitu mengatasi bullying seperti itu. Sebenarnya sudah ada dan kita sudah komunikasikan ke Dinas Pendidikan. Dan ini Dinas Pendidikan harus menindak tegas para guru bahkan yang melakukan kekerasan ataupun membiarkan adanya kekerasan psikis ya, kan pembulian termasuk kekerasan psikis kepada anak-anaknya. Jadi kita sudah menggalakkan, bahkan harus membuat tatap muka dulu kepada orang tua, agar sama orang tua kita juga bisa mengingatkan anaknya masing-masing. Jangan sampai anak-anak ini menjadi pelaku bullying kepada teman-teman sekelasnya ataupun seangkatannya ataupun seumurannya. Nah, itu kita sudah sampaikan di situ. Kemudian dari pelindungan anak ini sebenarnya juga ada berbagai macam teknis supaya memastikan anak-anak ini dilindungi, dalam artian itu kalau memang anak-anak yang mungkin dari korban kekerasan, nah ini tidak boleh sampai putus sekolah. Nanti ada petugas untuk pendampingannya supaya tidak putus sekolah. Dan juga bagaimana anak-anak yang melakukan kekerasan. Nah, kita juga ada sistemnya sendiri supaya mereka juga tidak terjebak sebagai stigma anak-anak yang terbiasa ataupun pelaku kekerasan atau pelaku kejahatan seperti itu. Kita ada mekanismenya untuk pendampingan, psikolog ataupun bahkan shelternya sendiri. Supaya kalau nanti ya memang kalau anak-anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan pasti juga ada penjara anaknya ya. Tapi kita juga ada shelterannya supaya memastikan anak-anak ini tidak terbebani secara kejiwaannya seperti itu. Kemudian juga dari pelindungan anak ini juga mengatur bagaimana anak-anak ini bisa suaranya didengar seperti itu. Jadi seperti ada musbangkel seperti apa, ini ada banyak-banyak program yang harus mengikut sertakan peran anak supaya anak-anak tidak memberikan luang waktunya untuk kegiatan trek-trekan ataupun tawuran ataupun yang lain. Jadi memberikan fasilitas baik itu Karang Taruna seperti kemarin ya dari santri, kemudian mungkin ada di wilayah lain, mungkin ada kegiatan lainnya. Jadi sehingga peran anak ini harus diikutsertakan di musbangkel atau musrembang seperti itu. Adapun juga peraturan perlindungan lainnya, yaitu peraturan wali kota mengenai mengatasi anak-anak ini mengetahui kesehatan reproduksinya. Jadi anak-anak ini harus bisa menjauhi pernikahan usia dini. Nah, ini juga. Nah, kan jangan sampai anak-anak ini lebih banyak yang menikah dalam usia muda. Kemudian juga memastikan nanti juga dari peraturan wali kota tersebut, di situ ada suatu hal yang saya pikir patut diapresiasi. Jadi anak yang merupakan hasil perceraian, kemudian anak itu tidak mendapatkan haknya dari salah satu orang tuanya, maka akan disanksi, diputus dari administrasinya. Dan ini diambil alih oleh Dispenduk Capil. Jadi mungkin sang bapak mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan secara pengadilannya harus dipenuhi berapa bulan, 1 bulan berapa gitu ya. Nah, ini bisa mendapatkan sanksi dari Dispenduk Capil. Hak itu dia
hal itu juga yang kita kembangkan sepenuhnya, bahwa anak ini harus penuhi segala haknya, baik hak untuk kesejahteraan, untuk mereka kehidupan sehari-hari, hak pendidikan, ataupun hak pelindungan lainnya dari peraturan pelindungan anak yang kemarin kita upayakan di Komisi D. Nah, baik, untuk korban pelecehan ini, anak-anak ini, entah itu anaknya atau orang tuanya, kemana sih Bu mereka ini bisa melaporkan hal ini begitu? Iya, memang anak-anak ini, apalagi anak-anak ya, itu cenderung tidak bisa mengidentifikasi dirinya sebagai korban. Bahkan pada saat kita berkomunikasi dengan psikolognya, mereka masih harus terstigma, di brainwash bahwa mereka ini ya kalau memang kasih sayang ibu antara orang tua dan anak ya seperti ini. Nah, itu yang menjadikan hal suatu yang salah, padahal si anak ini juga sudah bersekolah. Jadinya kita harus menggalakkan lagi, bahkan masuk ke dinas pendidikan ya, supaya bisa memastikan anak-anak ini bisa mengidentifikasi kekerasan seksual itu seperti apa, pelecehan seksual itu seperti apa. Tidak hanya untuk kekerasan fisik ataupun psikis saja. Jadi ini harapannya ke depan bisa benar-benar terlaksana ya. Jadi anak-anak itu dari usia kecil sudah mengidentifikasi apa saja yang terjadi di badannya, sehingga bisa menghubungi bantuan yang terdekat. Bahkan kita sebenarnya sudah ada call center dari DP3A gitu. Tapi dari pihak mungkin si anaknya nih karena yatim piatu ya, jadi sangat-sangat terpinggirkan, jadi mungkin sangat takut ya untuk bercerita. Kemudian juga kita memastikan lagi bahwa peraturan untuk baik SE ataupun perwali ataupun bahkan perda ya, itu diperlukan untuk di panti asuhan, supaya memastikan supaya anak-anak ini terlindungi ke depannya. Baik, saya masih banyak pertanyaan tentang anak-anak, perlindungan anak terutama ya Bu, peraturan yang ada di Surabaya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Ibu Ajeng, dan kita masih bicara tentang Surabaya Kota Ramah Anak. Nah, sebenarnya Ibu, dari tahun ke tahun, sudah 6 tahun berturut-turut kan Surabaya mendapatkan predikat sebagai kota ramah anak, kota yang layak dengan anak. Namun ternyata kejahatan terhadap anak di Surabaya ini masih ada, dan bahkan di tahun 2024 itu kalau saya tidak salah meningkat begitu dari tahun 2023 ke 2024. Untuk tahun 2025 ini masih belum ada gambaran ya apakah meningkat atau menurun. Nah, tantangan terbesar dalam menghadapi atau menangani kekerasan terhadap anak ini sebenarnya apa sih Bu? Iya, kekerasan anaknya ini kan seperti fenomena gunung es. Kalau kita nggak cepat untuk mengidentifikasi, takutnya kasusnya terlalu lama, seperti yang kasus yang terjadi di panti asuhan, padahal sejak tahun 2022. Sehingga jumlah untuk meningkatnya ketahuan ataupun tidak, itu sebenarnya tidak bisa langsung diklasifikasikan sebagai hasil penurunan ataupun kenaikan. Tapi yang jelas kita memberlakukan upaya preventif dulu lah. Pada pemerintah ini harus memberikan langkah konkret, tegas untuk memperkenalkan anak-anak memerangi kekerasan seksual, kekerasan fisik ataupun psikis. Walaupun itu juga tetap kerap terjadi di dunia sosial ya, khususnya di kota Surabaya, tapi kita harus memerangi secara aktif. Bahkan kasus-kasus yang beredar, baik itu dari anak-anak dalam keluarga ya, anak-anak ini mungkin orang tuanya bekerja gitu, kita sudah ada namanya istilahnya tempat penitipan anak ya, walaupun baru ada di kota Surabaya sebatas. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk tidak ada lagi penyimpangan yang terjadi di dalam keluarga. Ini kan memang jadi momok ini ya keluarga ini, bahwa keluarga ini kita sudah ada program preventif untuk calon pengantin, untuk memastikan pengenalan harus bagaimana dari pihak fungsi bapak dan ibu seperti apa. Dan ini kita juga memberikan info ya, baik RT dan RW, kita juga ada puspaga untuk memastikan mengenalkan lah apa itu kekerasan seksual, kekerasan psikis atau fisik, supaya bisa dapat dikenali dan dilaporkan seperti itu. Di tahun 2024 kemarin pemerintah Kota Surabaya itu sempat melaksanakan sekolah orang tua gitu. Tapi ini yang ikut kebanyakan ibu-ibunya, padahal orang tua ini kan bapak dan ibu ya, Bu ya. Nah, ini kan berarti kan sudah ada usaha dari pemerintah untuk mengedukasi orang tua begitu. Nah, kalau untuk mengedukasi anak-anaknya sendiri seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa kadang anak-anak ini
nggak ngeh gitu dengan perlakuan orang lain terhadap dirinya bahwa oh ini tuh pelecehan seksual gitu. Apakah ada edukasi atau langkah atau rencana mungkin dari DPRD Kota Surabaya bersama pemerintah Kota Surabaya untuk lebih mensosialisasikan, lebih mengedukasi anak-anak terutama perempuan itu ini loh pelecehan seksual tuh seperti ini, kamu diginin aja udah namanya pelecehan seksual, kamu bisa ngelaporin gitu. Ada nggak sih Bu? Iya. Jadi secara bukan kurikulum ya, dalam artian itu program itu sebenarnya sudah ada di Dinas Pendidikan. Kita ada masuk namanya kelas keputrian, bahkan sudah menyentuh di SD usia istilahnya usia kita menstruasi ya, menstruasi hingga sekolah SMP. Jadi supaya di situ anak-anak ini diperkenalkan bagaimana mengetahui kebersihan reproduksi dan bagaimana nanti ke depannya. Dan ini bertujuan supaya mengenali, supaya menjauhi untuk kejahatan, resiko apa sih hubungan seksual di usia dini atau sebagainya, ataupun bahkan memastikan tidak ada anak-anak yang hamil di luar nikah seperti itu. Nah ini kita upayanya ini sudah ada sebenarnya, tapi kembali lagi kadang-kadang di lingkungan yang kita anggap aman, ya rumah ibadah ataupun tempat itu kadang-kadang itu juga termasuk masih ada orang-orang yang memang berniat seperti itu. Jadi kita tetap harus memastikan anak-anak baik itu video mana yang tidak boleh dipegang, baik itu apa itu yang namanya sentuhan secara pendidik ataupun sentuhan yang benar-benar yang tidak boleh ya digosok-gosok seperti itu. Nah, ini kita sudah banyak menginfokan, mengedukasi ke para sekolah. Tapi kita kembali lagi kita juga mengingatkan kepada para orang tua sendiri lewat orang tua hebat bahwa bapak dan ibu ini harus keduanya hadir untuk mengedukasi anaknya sendiri supaya anak tersebut bisa mampu mengidentifikasi mana saja yang tidak boleh supaya nanti bisa dilaporkan. Takutkan itu dilakukan oleh orang terdekatnya baik itu di dunia keluarga ataupun malah dunia pendidik, itu yang dikhawatirkan terjadi tapi malah susah dikenali. Baik. Nah, dari sekian banyak kasus terhadap anak ya Bu, kekerasan terhadap anak. Kasus apa yang paling tinggi terjadi di Surabaya? Apakah itu anak nakal ataukah pelecehan seksual begitu Bu? Iya. Yang kemarin kita data tahun 2024 masih banyak terjadi adalah tawuran. Tawuran. Anak-anak yang mungkin jam malamnya pada saat itu tawuran ataupun trek-trekan seperti itu ya, itu memang masih banyak yang di Kota Surabaya, sehingga kita bekerja sama dengan polisi dan juga lainnya supaya ada sweeping ya, anak-anak ini benar-benar tidak melakukan kejahatan, tidak membawa sajam dan sebagainya, seperti itu harapannya. Sehingga karena itu kita kemarin kan juga banyak bekerja sama dengan Karang Taruna dan lainnya supaya memberikan banyak fungsi positif. Anak-anak ini harus dilibatkan, khususnya usia remaja ke atas ya, karena mereka punya banyak tenaga hingga harus disalurkan yang benar-benar benar. Iya, jadi energinya harus dialihkan begitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita sebagai masyarakat aja Bu, sebagai masyarakat melihat kekerasan terhadap anak, entah itu kita melihat anak tawuran, entah itu melihat tetangga yang dipukuli orang tuanya. Kembali lagi seperti yang dikatakan Bu Ajeng tadi, sebagai tetangga serba salah juga. Mau ngelaporin itu nanti dibilang kok ngelaporin ikut campur, nggak dilaporin tuh semakin panjang. Sebenarnya harus seperti apa sih Bu? Tetap dilaporkan dan bagaimana cara melaporkannya supaya mereka ini nggak terjadi yang dilaporkan marah dengan yang melaporkan begitu. Kita tetap harus mengidentifikasi, khususnya banyak rumah di Kota Surabaya yang mungkin banyak penduduknya, satu RT mungkin di atas 250 kakak ataupun 300 kakak, yaitu maka menjadi prioritas utama untuk edukasi ataupun promosi mengenai ketahanan keluarga, baiknya keluarga seperti apa, ataupun meminimalisir untuk kekerasan seksual, khususnya warga-warga ya, karena kita kemarin kan ada juga peraturan satu rumah minimal 3 kakak seperti itu ya. Nah ini kan juga ada fungsi sebenarnya ya, karena memang kalau kita terlalu dekat ya, mungkin rumahnya mungkin ukuran 3x3 dan itu kita anak-anak kita sudah besar, itu kan menjadi suatu pemahaman juga, takutnya pada saat orang tua mungkin berhubungan ya, nah itu akan dilihat anaknya, nah, itu kan fungsi seperti itu. Jadi kita
harus memberikan edukasi yang lengkap khususnya pada rumah-rumah yang padat penduduk. Untuk masyarakat di Kota Surabaya mungkin jangan takut untuk melaporkan ketika kita melihat tindak kekerasan, apalagi ini ke anak ya, entah itu di dalam sebuah keluarga atau anak-anak tawuran di jalanan, langsung aja divideokan, dijadikan bahan bukti gitu ya Bu ya, bahwa ini ada kekerasan terjadi di sini, kalau kenal siapa pelakunya bisa langsung dikasih tahu begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, dalam membangun Surabaya sebagai kota layak anak, apa langkah prioritas yang akan diambil oleh DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya ke depannya supaya tidak terulang lagi kasus yang seperti kemarin ini? Iya, yang pertama memastikan untuk anggarannya untuk para edukasi dan juga para SDM-nya yang ini baik dinas pendidikan ataupun di pendampingan DP3A-nya ini bisa memenuhi, jangan sampai mereka tidak ada basis untuk media promosinya ya, baik secara video ataupun lainnya, dan juga memastikan untuk call center harus tetap berjalan, tidak boleh nonaktif. Pelayanan untuk pelaporan di shelter anak harus berjalan 24 jam, kemudian juga memastikan RT dan RW harus bekerja sama, jangan sampai kesemuanya tidak mendukung ataupun tidak tahu peraturan terbaru. Dan kita juga di DPRD ada fungsi juga melalui selain pengawasan dan anggaran tadi ya, kita juga ada fungsi untuk membuat peraturan. Jadi kita harus bersama pemerintah kota segera mengkaji peraturan baru, itu peraturan panti asuhan, supaya memastikan anak-anak yang dalam kondisi tidak beruntung, tidak punya orang tua ini bisa mendapatkan pelindungan seutuhnya dari pemerintah, dari usia bayi anaknya secara administratif hingga anak tersebut punya kesempatan berkuliah, pendidikan gratis seperti itu. Baik, jadi untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang layak anak, ramah anak ini tidak hanya usaha pemerintah maupun DPRD aja, tapi juga usaha kita semua masyarakat Kota Surabaya untuk tetap menjaga dan melaporkan jika melihat adanya kekerasan terhadap anak, begitu ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya Surabaya bisa menjadi lebih baik lagi dan kasus-kasus terhadap anak ini bisa semakin berkurang. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Kome Aprilia pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh